bahwa sektor perumahan, waktu itu saya sudah menangkap ya, waktu itu Pak Boni Minang dan Pak Irawan datang ke saya, kita bisa bikin suatu terobosan yang luar biasa yang tidak pernah diadakan di Republik kita dan saya kira jarang juga di luar negeri. Yaitu satu program masif ya pembangunan rumah di pedesaan. Dan saya lihat di sini luar biasa dan ini sesuai dengan filsafat Pak Prabowo. Yaitu kita harus membangun negeri ini untuk rakyat yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, bukan hanya untuk kita semua. Ini adalah pengentasan kemiskinan. Dan yang program 2 juta setahun, setiap tahun di pedesaan, ini akan memberikan harta. Ini akan memberikan suatu harta bagi jutaan rakyat kita yang belum memiliki harta. Ya, dan harta ini berupa apa? Berupa rumah, berupa tanah, rumah layak huni. Saya baru ngerti itu RTLH itu apa. Saya belum tahu itu. Saya kan orang awam, Pak. Ya, saya terjun ke bidang perumahan yang sebetulnya apa? Ya mentah ya. Nah ini arahnya Pak Prabowo adalah Kementerian Perumahan memberikan papan, yang kementerian lain akan berikan pangan, ada yang lain-lain saat akan bikin sandang. Ini adalah bikin papan yang Pak Prabowo dan Mas Gideon anggap sangat-sangat penting. So ini adalah yang saya katakan di berbagai kesempatan, Kementerian Perumahan bagi saya adalah salah satu kementerian yang paling penting dalam kabinet Merah Putih. Sesungguhnya. Karena dua hal. Yang satu pengentasan kemiskinan, kita berikan papan untuk rakyat kita yang belum punya papan yang layak. Kita berikan air bersih untuk anak-anak yang kena stunting karena minum air kotor, ya. Kita berikan pencerahan berupa lampu dan listrik kepada anak-anak kita yang bisa belajar dengan baik di dalam suatu lingkungan yang layak hidup. Kita berikan suatu kehidupan yang bermartabat untuk orang-orang kita, rakyat kita yang menurut saya belum menikmati suatu kehidupan yang bermartabat. Terakhir dari saya Pak Menteri, Pak Wamen dan kawan-kawan ini semuanya. Berdasarkan pengalaman di berbagai negara dan saya lihat terutama negara Korea Selatan, Jepang dan Republik Tiongkok. Perumahan adalah salah satu pendorong pertumbuhan, Pak Menteri. Di China saya hitung 35 tahun pembangunan pertama dari Deng Xiaoping yang berakhir tahun 2017, 35 tahun tanpa hentinya program pembangunan perumahan merupakan 25% dari GDP. Ini mendorong, dan tadi Pak Menteri bilang efisiensi, tadi disebut semen. Saya hitung, saya dengar bersih. 3 juta rumah dan apartemen memerlukan 3 juta ton. 3 juta ton besi baja. Ini seharusnya mendorong pengusaha-pengusaha kita untuk membangun pabrik-pabrik semen, pabrik besi baja. Ya, terus aluminium. Aluminium juga diperlukan untuk 3 juta rumah dan apartemen, ya. Seluruh ekosistem kami panggil dan kami rapikan. Apapun yang kendala kami laporkan kepada Pak Hasim. Alhamdulillah seluruh ekosistem sekarang sepakat. Dan ini nanti biar Pak Hasim memberikan kepada Pak Menteri. Dan ini rekomendasi yang kami telah serahkan kepada Presiden. Iya. Nah ini buat Bapak. Udah ya. Nah, iya. Jadi saya interupsi. Saya lihat Pak, dari rekomendasi ini memang harus ada komunikasi baik dengan beberapa kementerian, terutama Kementerian Keuangan. Kenapa? Rekomendasi kita
adalah untuk menghapus PPN, PPHTB senilai 16%. 16%. Ini untuk mengurangi biaya rumah. Mungkin ini 1, 2, 3 tahun pertama. Setelah negara kita lebih kaya, mungkin kita nanti reinstate, kita pasang lagi. Tapi untuk 2, 3 tahun, nah ini perlu Bapak Wamen ketemu dengan Ibu Sri Mulyani, ya, untuk agar supaya beliau setuju, ya. Pak, saya percaya juga struktur komunikasi itu sangat penting. Saya sudah minta sama Ibu Sri Mulyani, sekjennya dari Departemen Kor. Cari yang terbaik, mau kerja keras, supaya apa tujuan komunikasi bagus. Sudah sampai begitu ya. Bagus. Saya sudah minta Inspektur Jenderalnya dari Kejaksaan Agung. Oke. Good. Dan membangun sistem pencegahan korupsi, termasuk modelin handphone siapa, ya mau pasang CCTV di mana, mau bikin sistem bagaimana, saya udah minta sama Kejaksaan. Jadi nanti Irjen ini dari Kejaksaan Agung. Bagus. Karena Kejaksaan Agung juga sangat dipercaya, ya dia juga tidak segan menangkap menteri yang korupsi dan dia sudah lakukan itu. Ya, gitu. Dan sekjennya dari nah dari swasta Pak, saya akan belajar dan langsung pasang orang nanti entah konsulan atau apa sifatnya untuk sentral purchasing Pak. Di kota pendidikan mahal, tempat pipi tumbuh tinggi, batu yang penuh pesona, wisata yang lengkap dan trendy. Akhir properti hadir di sini untuk wujudkan impian. Jual beli rumah kos dan ruko investasi terwujud.